Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PTI. Di sini kami ingin membuat sebuah video tutorial mengenai konfigurasi routing statis. Nah, sebelum kami memulai video tutorial kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah Mapatiro. Di sini saya sebagai ketua kelompok 6 PTI ini. Lalu di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Iwan atau bisa dipanggil Doka sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Justina Nugra. Saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa, saya di sini juga sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Wahid, biasa dipanggil Iman, saya di sini sebagai anggota. nah setelah kami memperkenalkan diri, di sini kami ingin sedikit sebelum kami lanjut ke video tutorialnya. Jadi di sini kami ingin sedikit menjelaskan dulu tentang apa sih pengertian dari router itu sendiri, terus kemudian juga jenis-jenisnya, juga apa sih itu switch, pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa. Nah, untuk router itu sendiri, router merupakan sebuah perangkat jaringan atau bisa disebut dengan networking device yang bertujuan untuk menghubungkan sebuah perangkat yang tersambung ke router itu dengan layanan internet. Jadi di sini router itu posisinya sebagai jembatan yang menjembatani sebuah perangkat untuk dapat terhubung ke perangkat yang lain. Nah, untuk cara kerjanya sendiri bisa diibaratkan dengan PPKA, yakni yang bertugas untuk menjaga keselamatan sebuah kereta api yang memastikan bahwa kereta api itu akan dapat sampai ke tujuannya dengan selamat. Nah, di sini router itu juga berfungsi sama, bertujuan untuk memastikan bahwa data yang sampai ke pengguna atau device lain itu sampai dengan tujuan yang benar tanpa ada kesalahan atau error. Nah, setelah kita tahu apa itu router dan cara kerjanya, di sini kami ingin menjelaskan tentang apa sih jenis router itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis router. Jenis-jenis router itu ada dua. Yang pertama itu router berkabel, yang kedua itu router nirkabel. Yang pertama itu router berkabel. Apa sih penjelasan router berkabel? Router berkabel yaitu router yang berbagi data menggunakan kabel dan menciptakan jaringan area lokal berkabel. Yang kedua yaitu router nirkabel. Apa itu router nirkabel? Router nirkabel yaitu router yang menggunakan antena untuk berbagi data dan menciptakan jaringan area lokal nirkabel. Nah, setelah kami menjelaskan tentang jenis-jenis router, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu switch, pengertiannya. Oke, router switch sendiri adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pada jaringan lokal atau yang lain. Nah, fungsinya yang pertama adalah switch meneruskan paket data antara perangkat-perangkat yang tergabung ke dalam switch. Nah, selanjutnya switch itu bekerja dalam lapisan data link atau layer 2 dalam OSI layer. Nah, switch juga mampu melakukan pengiriman data dengan berdasarkan alamat MAC atau media access control. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kami menjelaskan apa itu switch, pengertiannya, di sini kami akan melanjutkan tentang jenis-jenis dari switch itu sendiri. Jenis-jenis switch sendiri terbagi menjadi 5, yaitu switch manage, lalu ada switch layer 2, lalu switch layer 3, dan switch PoE, power over Ethernet, lalu yang terakhir adalah switch stackable. Nah, setelah kami menjelaskan tentang router, tentang switch beserta jenis-jenisnya, di sini pasti kita penasaran apa sih perbedaan antara router dan switch itu sendiri. Nah, perbedaan dari switch dan router itu sendiri Berbeda dengan router. Router ini dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda. Misalnya ada contoh dari jaringan lokal LAN maupun jaringan jaringan luas WAN. Nah, untuk menghubungkan komunikasi, switch hanya dapat meluruskan paket data ke suatu perangkat tujuan. kita akan langsung lanjut ke praktek konfigurasi routing statisnya. Silahkan Mas Yoga. Oke, pertama-tama kita membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kita membutuhkan router, di mana router itu berada di network device. Kita klik terlebih dahulu, terus kita ke router. Kita pakai yang PT router. Kita membutuhkan 2 router. Oke, setelah router selesai, kita membutuhkan switch. Kita klik switch, kita pakai yang PT switch. Kita membutuhkan 2. Oke, setelah switch selesai, kita ke end device. Kita cari yang PC. Kita membutuhkan 4 PC. Oke, selesai. Nah, setelah selesai dengan kerangka yang harus kita gunakan, sekarang kita akan menyambungkan dengan perangkat lain itu menggunakan kabel. Silahkan. Baik, untuk kabel sendiri, menu settingnya ada di sini, 4 dari kiri. Lalu kita menggunakan copper strike untuk kabelnya. Kita sambungkan dari router ke switch terlebih dahulu.
Lalu dari switch kita sambungkan ke PC. Begitu juga dengan yang kanan, sambungkan dari atas ke bawah. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita untuk menggabungkan router 1 dengan 2 menggunakan kabel yang serial DC ini. Yang serial 2.0 ke router yang ini sama serial 2.0. Nah, setelah kita menyambungkan antar kabelnya, sekarang kita akan memasukkan IP-IP ke PC dan perangkatnya. Oke, kita sudah masuk PC. Nah, untuk masukin IP address-nya, kita klik komputer 1 atau PC 0 ya. Klik ke desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, kalian pilih ke IP 4 forward address ya. Kita pakai kelas C, yaitu dengan 3 oktet yang sama, yaitu dengan 192.168.1. Nah, ini harus sama di seterusnya. Tapi yang bikin beda nanti itu di belakangnya. Ini bisa kalian pakai 2 atau berapa. Nah, untuk subnet masknya itu otomatis. Lalu untuk default gateway juga kalian kasih kurang lebih sama, cuma bedakan di belakangnya. 168.1.1. Nah, ini lakuin ke semua PC kalian. Nah, ini udah kalian input nih sesuai dengan arahanku tadi. Nah, kalian cek tuh di sini. Tuh, IP address-nya berapa, di sini juga IP address sama gateway berapa. Di PC 2 juga tuh IP address sama gateway-nya berapa. Pastiin sama ya, kalau nggak sama ini mempengaruhi kalian diproses ketika kalian mau ngeping di sini. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Setelah itu kita akan langsung menyambungkan antar routernya. Oke, langkah awal kita ke router, maka kita pencet ke CLI-nya. Nah, ini langkah awal, kita klik N untuk awal, kita enter lagi, terus kita ketik IN. Nah, setelah itu kita ketik conf T untuk konfigurasinya. Nah, jika seperti ini maka kita masukkan INT SE 2/0. Nah, apa dimasuk INT SE 2.0? Nah, ini kabel hubung-hubung di routernya SE 2.0. Jika sudah, maka kita ke enter, kita lanjut ke IP. Kita nambahkan IP routernya, kita kasih IP kelas C titik 1. Jika sudah, maka kita masukkan subnet masknya ke 255.255.255.0. Nah, jika sudah, maka kita klik untuk menu SH. Nah, jika seperti ini maka kita ketik EX. Nah, kita lanjut ke kedua, yaitu INT FA 0/0. Nah, apa dimaksud INTFA? Ini kabel penghubung router ke switch 0,0. Bentar. Nah, kita masukkan IP. Untuk IP yang gateway tadi 1.1 192.168.1.1 masukkan 255.255.255.0. Nah, jika sudah maka kita ketik no SH. Setelah itu kita ketik EX. Nah, maka hijau. Kita lanjut ke router 2. Setelah konfigurasi ke router ini, kita klik ke router pertama. Itu memasukkan IP yang berlawanan. Kita ketik IP root. Kita masukkan IP yang berlawanan. 2.0. Ini yang di belakang 2.0 ini kita harus kasih 0 ya. Jika dikasih 1 malah error. Masukkan subnet masknya. Setelah itu kita masukkan gateway ya, yang pertama, yang kedua. 2.1. IP router 10.1. 2. Nah, jika sudah maka kita ketik X. Setelah kita memasangkan semuanya juga kita nyambungin, kan kita nggak tahu nih apa itu sukses atau enggak. Nah, caranya itu kita lihat icon message di sini, itu kita pencet, terus nanti satu kita taruh di sini, mula-mula kita lihat, nah ini sukses nih, terus kita nyambung lagi, pencet lagi dari sini, kita coba ke sini, nah sukses nih, terus kita coba lagi dari sini ke sini, nah sukses. Berarti setelah semuanya sukses, konfigurasi routing status kita itu tandanya sudah berhasil dan kita juga sudah selesai untuk prakteknya. Setelah kita memasangkan semuanya juga kita nyambungin, kan kita nggak tahu nih apa itu sukses atau enggak. Nah, caranya itu kita lihat icon message di sini, itu kita pencet, terus nanti satu kita taruh di sini, mula-mula kita lihat, nah ini sukses nih, terus kita